Usaha politik Nabi agar mendapatkan pengakuan oleh para raja di sekitar Arab adalah dengan melakukan kegiatan korespondensi, surat menyurat. Kegiatan korespondensi dari Nabi ke para raja terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Tujuan utama dari korespondensi Nabi kepada para raja adalah untuk menyebarkan dakwah Islam serta supaya mereka memeluk agama Islam. Di samping tujuan dakwah, kegiatan korespondensi Nabi bertujuan agar kedaulatan negara Islam Madinah diakui secara de jure. Mengingat wilayah Arab hanya dianggap sebagai daerah yang tidak memiliki kekuasaan politik dan hanya dihuni oleh kabilah-kabilah atau suku-suku yang memerintah wilayah kecil mereka secara mandiri. Para raja yang menerima surat dari Nabi antara lain adalah Kisra Persia, Kaisar Heraklius dari Bizantium, Romawi Timur, Mukakis Raja Mesir, Najasyi II Raja Habasyah, dan para raja kecil di sekitar semenanjung Arab. Dalam hadis syahih riwayat Imam Muslim yang dikutip Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, Raja Najasyi dari Habasyah yang menerima surat bukanlah Raja Najasyi yang masuk Islam dan menolong sahabat yang hijrah ke Habasyah, melainkan penggantinya yaitu Najasyi II, karena Raja Najasyi I sudah lebih dulu wafat sebelum surat Nabi sampai ke Habasyah. Respon Kaisar Heraklius, Raja Romawi Timur dalam menanggapi surat dari Nabi Muhammad SAW, para raja memberikan respons yang berbeda. Yang pertama adalah surat Nabi kepada Kaisar Heraklius, yaitu Raja Bizantium yang berada di Damaskus. Surat Nabi kepada Heraklius dibawa oleh sahabat Dihyah Al-Kalbi. Kaisar Heraklius menerima surat Nabi secara baik-baik, dan mengadakan dialog dengan Abu Sufyan yang saat itu sedang berada di Syam untuk mengenal lebih jauh Nabi Muhammad. Setelah dialog, Kaisar Heraklius mengakui kenabian Nabi Muhammad dan berkata, "Andaikan aku ada di sisinya, pasti akan aku cuci kedua kakinya." Walaupun secara pribadi Kaisar Heraklius mengakui kenabian Nabi Muhammad, namun dia tidak memeluk Islam karena takut kehilangan jabatannya. Para penasihat serta para pendeta istana tidak menyukai respons Kaisar atas surat Nabi ini, sehingga dia tidak memeluk Islam. Baca juga Islam dan politik respons Kisra Persia. Surat kedua Nabi ditujukan kepada Kisra Persia, yang berada di kota Madain, Ctesiphon. Surat kepada Kisra ini dibawa oleh sahabat Syuja bin Wahab. Berbeda dengan Kaisar Heraklius, respons yang ditampakkan oleh Kisra Persia justru negatif. Ketika surat dari Nabi SAW datang kemudian dibacakan di hadapannya, Kisra Persia marah dan langsung merobek surat tersebut. Tatkala kabar respons keras atas surat tersebut sampai kepada Nabi, beliau berdoa, artinya, "Ya Allah, hancurkanlah kerajaannya." Doa Rasulullah SAW pun dikabulkan oleh Allah dengan dihancurkannya kerajaan Persia pada masa Khulafa al-Rasyidin. Respon Raja Mukakis Mesir. Surat ketiga Nabi dikirim kepada Raja Mukakis di Alexandria. Surat Nabi ini dibawa oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Berbeda dari Kaisar Heraklius dan Kisra Persia, Raja Mukakis memberikan respons yang sangat baik bahkan memberikan Nabi hadiah sebagai balasannya. Di antara hadiah yang dikirimkan Raja Mukakis adalah seorang jariyah, budak perempuan, yang menjadi salah satu istri Nabi, yaitu Maryah Al-Qibtiyah yang kemudian melahirkan Ibrahim bin Muhammad. Walaupun tidak ada catatan Raja Mukakis menerima dakwah Islam, namun dari politik korespondensi Nabi kepada Raja Mukakis termasuk sebuah kesuksesan dengan balasan yang baik dari Mesir. Hikmah korespondensi Nabi dengan para raja. Korespondensi Nabi kepada para raja sekitar Arab dari segi tujuan dakwah memang tidak memberikan hasil yang sempurna, karena tidak ada satupun para raja yang menerima dakwah Islam selain Raja Najasyi yang sudah wafat. Tetapi dari segi politik, korespondensi Nabi dengan para raja telah memberikan dampak besar bagi eksistensi negara Islam Madinah dalam geopolitik dunia. Kegiatan korespondensi Nabi dengan para raja kemudian dilanjutkan oleh para khalifah dan sultan yang memiliki kewenangan melakukan korespondensi sebagai sarana komunikasi dengan para raja serta media dakwah menyebarkan Islam.